terima kasih. Jadi perlu kami jelaskan ya bahwa keberatan KPK kepada Ombudsman Republik Indonesia dengan telah disampaikannya laporan akhir hasil pemeriksaan dugaan maladministrasi dalam proses alih status pegawai KPK ke ASN sebagaimana dilaporkan oleh saudara Yudi Purnomo Harahap dan kawan-kawan. KPK berdasarkan pasal 25 ayat 6B Peraturan Ombudsman Republik Indonesia nomor 48 tahun 2020 itu kepada para pihak, yaitu baik terlapor ataupun juga pelapor yang merasa tidak setuju untuk kemudian menyampaikan keberatan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Dan saya kira peraturan ini adalah hal yang positif. Itu untuk menunjukkan bahwa sebagai sebuah hukum acara tidak serta-merta kemudian setelah memeriksa disampaikan kepada terlapor ataupun pelapor kemudian tidak ada mekanisme check and balance ya, tidak ada mekanisme saling koreksi. Ini menurut saya adalah hal positif bahwa Ombudsman Republik Indonesia telah memberikan pintu untuk menyampaikan keberatan. Karena itu KPK menggunakan hak ini untuk melakukan penyampaian keberatan. Sehingga keberatan adalah hak yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia kepada KPK. Dan KPK melaksanakannya secara hukum. Jadi kalau kemudian ada yang berpandangan bahwa KPK membangkang, KPK tidak mau dikoreksi ya, atau KPK memalukan gitu ya. Bagi saya ya santai saja saya menanggapinya. Maka karena itu kalau kemudian ada yang menganggap Pak Gufron misalnya nyebut Pak Gufron gila gitu ya. Kalau yang menyebut itu psikiater, saya perlu risau gitu. Tapi kalau yang menyebut itu orang yang ya bukan kompeten, tidak memahami, ya saya tidak perlu risau seperti atas sebutan-sebutan tersebut gitu. Jadi publik saya yakin akan lebih paham bahwa penggunaan hak itu adalah sah secara hukum dan bukan pembangkangan, bukan perbuatan yang memalukan atau perbuatan terhina dalam proses hukum ini. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam rilis tanggal hari Kamis ya, tanggal 5 Agustus 2021, KPK memberikan gambaran secara umum bahwa para pendiri bangsa kita ini berjuang mati-matian untuk kemudian mengantarkan rakyat Indonesia pada pintu kemerdekaan. Harapannya adalah untuk kemudian memberi ruang bagi pelindungan hidup rakyat Indonesia. Oleh karena itu kemudian mendirikan sebuah negara. Pada saat memikirkan dan berdebat panjang tentang konsep negara apa, pada saat itu pendiri negara sudah mendiskusikan. Karena itu kemudian negara yang hendak dibentuk itu bukan negara yang berdasarkan kekuasaan, tapi negara yang berdasarkan hukum. Artinya apa? Negara sebagai organisasi penyelenggara kekuasaan tertinggi, kemudian mendistribusikan pada lembaga-lembaga negara, yang masing-masing lembaga negara tersebut diberi wewenang sebagai asas legalitas dan juga diberi batasan. Dan antar lembaga negara tersebut itu ada check and balance. Jadi prinsip negara hukum itu ada legalitas kewenangan, tetapi juga antar lembaga negara itu tidak boleh kemudian saling mengintervensi, saling melompati batas-batas kewenangannya. Oleh karena itu, prinsip ini diakui dimanapun berada, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, ini yang menjadi dasar bagi KPK untuk kemudian mengajukan keberatan. Karena sebagaimana LHAP itu kan ada tiga
tiga bagian ya. Pertama, pada saat atau tahap pembentukan kebijakan, yaitu pembentukan peraturan KPK nomor 1 tahun 2021. Kemudian pada saat pelaksanaan TWK, dan yang ketiga penetapan hasil TWK. Nah, poin yang pertama yaitu tahapan pembentukan kebijakan atau pembentukan peraturan Perkom KPK 1 2021, sebagaimana diketahui oleh publik dan pada saat pemeriksaan, karena saya yang hadir pada saat itu, saya juga telah menyampaikan bahwa permasalahan tentang TWK ini oleh pelapor telah diadukan ke berbagai lembaga negara. Selain ke Ombudsman Republik Indonesia, saya sampaikan bahwa perkara ini juga dilaporkan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pengajuan judicial review ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Mei 2021. Artinya, perkara ini bukan hanya bergerak di Ombudsman Republik Indonesia, juga bukan hanya bergerak di Mahkamah Agung, tapi juga ada di MK maupun di lembaga negara lainnya. Itu yang menjadi peringatan saya pada saat menyampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia bahwa sebagaimana disebutkan di pasal 9 Undang-Undang 37 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia itu sebagai bagian dari sistem ombudsman dunia, itu dimanapun tidak boleh untuk kemudian mencampuri tugas dan wewenang Mahkamah Agung. Itu Mahkamah Agung apa tugasnya? Mahkamah Agung tugasnya adalah pertama, mengadili pada tingkat kasasi, kedua, meriksa dan juga memutus judicial review terhadap keabsahan peraturan perundang-undangan di bawah Mahkamah Agung dan tugas lainnya. Ada 3 hal itu. Nah, yang berkaitan dengan tadi judicial review itu adalah tugas Mahkamah Agung. Apa dasarnya? Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa tugas judicial review tersebut adalah wilayah wewenang Mahkamah Agung. Maka di dalam konsep negara hukum sebagaimana saya cantumkan di awal, tidak boleh dimanapun negara hukum itu yang utama dan pertama selain pelindungan hukum bagi rakyat adalah kebebasan dan independensi dari lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kalau kemudian Ombudsman Republik Indonesia memeriksa, kemudian menentukan tentang status peraturan di bawah undang-undang, itu adalah menyamai, membersamai, menandingi tugas-tugas dari dan wewenang dari Mahkamah Agung. Maka sekali lagi KPK berkeberatan itu atas itu. Berkeberatan atas apa yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia telah masuk pada wilayah wewenang Mahkamah Agung dalam memeriksa, kemudian menentukan status atas permohonan judicial review yang dilakukan oleh warga negara, baik secara prosedural maupun secara material. Padahal sebagaimana saya sampaikan di atas bahwa temuan dari Ombudsman Republik Indonesia, mungkin saya bacakan saja biar lebih pas ya. Temuannya adalah begini ya. Ada 3 tahap. Pada tahap pembentukan, yaitu Ombudsman Republik Indonesia merasa menemukan penyimpangan prosedur. Artinya apa? Penyimpangan formil. Apa bentuk penyimpangan prosedurnya? Adalah pelaksanaan rapat harmonisasi terakhir yang dihadiri oleh pimpinan kementerian atau lembaga yang seharusnya dikoordinasikan dan dipimpin oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan.
Jadi menurut Ombudsman Republik Indonesia ini adalah bentuk penyimpangannya karena sudah didelegasikan kepada Dirjen, tapi dalam harmonisasi itu ada dihadiri oleh pimpinannya, yaitu menteri, dan di KPK oleh ketua dan wakil ketua. Itu bentuk penyimpangan pertama. Kedua, tidak menyebarkan informasi rancangan peraturan KPK pada sistem informasi atau pada portal KPK ya. Itu jadi yang disebut sebagai penyimpangan karena dihadiri oleh pimpinan padahal sudah didelegasikan kepada Dirjen. Di KPK dihadiri oleh ketua dan wakil ketua padahal sudah didelegasikan ke Biro Hukum. Apakah itu salah nanti di poin berikutnya. Yang jelas bahwa di poin pertama ini saya menyampaikan bahwa KPK berkeberatan kalau kemudian Ombudsman Republik Indonesia juga memeriksa, bahkan menentukan ini, bahwa menemukan penyimpangan prosedur. Artinya apa? Ada pemeriksaan terhadap formil dari Perkom nomor 1 2021 KPK. Dan ini dilakukan oleh lembaga yang bukan berwenang, yaitu bukan Mahkamah Agung. Itu penyimpangan prosedurnya ya. Yang kedua, selain prosedurnya menyimpang, ini yang substansi juga. Tadi formil, ini material. Penyalahgunaan wewenang pada penandatanganan berita acara pengharmonisasian rancangan peraturan KPK tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN yang mengatur mengenai asesmen tadi. Jadi kehadirannya itu dianggap menyimpangi prosedur, penandatangannya oleh biro dianggap menyimpang secara material. Nah, ini yang menjadi poin pertama KPK merasa berkeberatan karena Ombudsman telah masuk bukan hanya pada formil, tapi pada material peraturan KPK. Itu yang menurut KPK bukan hanya bertentangan dengan hukum, tapi bertentangan dengan konstitusi. Karena wewenang Mahkamah Agung itu diatur oleh pasal 24 Undang-Undang Dasar 45. Sebelum masuk ke tentang objek perkara yang kami pandang sebagai bukan layanan publik, selain itu kami kemudian juga lanjutannya yang pertama tadi sesungguhnya begini. Jadi kalau sudah objeknya itu bukan objeknya Ombudsman dan kemudian lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Agung kah, Mahkamah Konstitusi kah, pengadilan tun kah, pengadilan negeri kah, pengadilan pidana kah, atau pengadilan apapun, kalau sudah memeriksa, maka berdasarkan pasal 36 Undang-Undang 37 2008, mestinya ya, misalnya masalah itu sudah ada di pengadilan. Saya mau melapor ke Ombudsman, mestinya Ombudsman menolak. Itu pasal 36. Kalaupun kemudian Ombudsman duluan, kemudian para pihak itu mengajukan ke pengadilan, artinya sedang diperiksa, maka Ombudsman juga memiliki kewajiban untuk menghentikan. Kalau baru masuk, ditolak. Kalau kemudian bersamaan, maka mestinya harus dihentikan. Ini yang Ombudsman bukan tidak tahu, karena pada saat permintaan klarifikasi kepada saya, Ombudsman sudah saya jelaskan. Sebagaimana saya sampaikan, perkara ini sedang diperiksa di Ombudsman, iya, tapi juga dilaporkan ke MK maupun ke Mahkamah Agung. Jadi Ombudsman bukan tidak tahu. Karenanya kemudian saya sampaikan di keberatan kedua bahwa KPK keberatan karena Ombudsman kami nilai tidak mematuhi kewajiban hukumnya untuk menghentikan proses pemeriksaan. Itu yang kedua. Berkaitan dengan pertanyaan Anda yang kedua, kenapa KPK menganggap ini adalah bukan ranah wilayah pelayanan publik? Saya bacakan saja di pasal 1 angka 4
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia 48/2020. Dan ini juga merujuk dengan Undang-Undang Pelayanan Publik. Sama. Karena itu saya pakai yang peraturan Ombudsman saja, supaya lebih dekat kepada Ombudsman-nya sendiri gitu. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang. Nah, ini yang perlu dianu. Jadi memang subjeknya adalah warga negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi bentuknya adalah layanan berupa barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi, yang disebut layanan publik itu adalah, misalnya contohnya saja ya, saya butuh KTP, itu butuh layanan administrasi. Saya butuh izin, itu butuh layanan administrasi. Yang perlu ditekankan bahwa relasi antara pelapor dan terlapor dalam konteks ini adalah pelapor itu adalah warga negara yang menerima layanan publik atas penyelenggaraan layanan publik oleh penyelenggara negara. Apa maksudnya? Lembaga negara sebagai sebuah organisasi tentu kemudian ada secara gampang lah proses bisnis di sebuah lembaga apapun, baik swasta maupun publik, biasanya ada input, ada proses, ada output. Input itu apa saja? Misalnya sebuah pabrik ya resource ya. Dia butuh supply bahan, dia butuh resource sumber daya manusia, dia butuh resource uang, finansial. Itu input itu. Rekrutmen itu adalah input. Nginput barang tadi, bahan mentah, kemudian nginput uang dan sumber daya manusia pekerjanya. Kalau kemudian sudah di dalam diproses, berarti itu sudah tahapan proses. Yang disebut layanan publik dalam 3 tahap ini adalah apa? Produknya. Produk yang diberikan kepada warga negara. Misalnya KPK. KPK apa outputnya yang dilayankan kepada publik adalah apa? Tugas KPK ada 6. Mulai mencegah, menindak berupa menyelidik, menyidik, menuntut, mengeksekusi. Nah, berarti layanan publik KPK diberikan kepada mereka. Kalau misalnya ada terlapor, teradu ke KPK, merasa kemudian dilakukan secara maladministrasi, bisa ke Ombudsman. Tersita hartanya yang disita oleh KPK ternyata nggak administrasi lah begitu. Boleh melaksanakan haknya untuk melapor ke Ombudsman Republik Indonesia. Karena itu KPK menilai bahwa relasi pegawai KPK dengan pimpinan atau lembaga adalah lewat relasi kepegawaian, bukan relasi layanan publik. Nah, itu yang salah dipahami oleh teman-teman pegawai KPK. Jadi KPK bukan anti pengaduan, bukan. Adu silahkan sesuai dengan jalurnya gitu. Itu yang kenapa kemudian KPK nganggap ini bukan materi yang bisa diadukan ke Ombudsman. Nah, karenanya kami pun karena nganggap ini bukan objek layanan publik, maka legal standing dari pelapor ke Ombudsman Republik Indonesia juga tidak tepat karena itu bukan warga negara yang menerima layanan publiknya KPK. Mungkin akan berkilah begini, Pak, ini kan urusan publiknya kepegawaian itu bagian dari urusan publiknya BKN. Jadi bagi BKN, assessment itu adalah layanan publik itu bagi BKN dalam perspektif BKN. Tapi harus dipahami, jadi BKN layanan publiknya adalah salah satunya misalnya rekrutmen, assessment dan lain-lain. Itu bagi warga negara yang berhadapan dengan BKN itu adalah layanan publik. Nah, tetapi yang perlu diketahui bahwa dalam konteks BKN melakukan kegiatan assessment itu adalah on behalf KPK, atas nama KPK. Maka apa yang dia lakukan tanggung jawabnya adalah KPK.
Jadi tetap kemudian relasinya pegawai KPK dengan lembaga KPK. Kalau mau ngapor BKN sendiri, nah itu hal yang terpisah, boleh itu. Itu karena kami dalam perspektif KPK bahwa BKN itu melakukan kegiatan asesmen sebagai pelayanan publik dia, tapi atas nama KPK. Maka kalau kemudian komplain ke KPK adalah perspektifnya kewenangan KPK. Gitu. Itu yang perlu berbeda yang perspektifnya. Misalnya ya sekali lagi Dinas Perhubungan, tiketing itu kan layanan publik gitu. Tapi kalau mutasi naikkan pangkat itu bukan urusan bukan urusan layanan publik yang layak dilaporkan ke Ombudsman. Jadi uji review terhadap Undang-Undang 19 2019 tentang KPK, sebagaimana kita tunggu-tunggu dulu, itu memang telah disampaikan atau diputuskan oleh MK pada tanggal 4 Mei 2021. Salah satu pokok perkara yang bernomor 70 PUU 2019 seperti itu, memang memutuskan bahwa atau ada pertimbangan ya. Ada pertimbangan dalam amar putusan nomor 70 itu, salah satunya adalah bahwa yang menyampaikan bahwa mekanisme dan desain peralihan status pegawai KPK ke ASN itu tidak boleh merugikan. Konteks merugikannya adalah konteks pada saat pokok perkara itu adalah tentang ketidakmungkinan pegawai KPK dalam rezim ASN untuk masuk ke ASN. Apa yang ada barrier atau hambatannya adalah misalnya usia. Usia dalam rezim ASN itu 35. Pegawai KPK tentu sudah, karena senior-senior sudah banyak yang di atas itu. Artinya takut tidak memungkinkan untuk ke ASN. Kesempatannya. Kedua, ada mantan-mantan yang sudah pernah keluar dari PNS atau Polri yang ada di KPK. Kalau berdasarkan rezim ASN, maka tidak memungkinkan. Nah, jadi konteks tidak merugikannya adalah konteks untuk kemudian mendapat hak yang sama kepada segenap pegawai KPK untuk mengikuti proses alih status pegawai KPK ke ASN. Jadi kesempatannya kemudian itu semua dibuka. Tidak ada kerugian, itu maksudnya tidak merugikan, itu tidak memberi barrier, tidak memberi hambatan. Itu konteksnya yang dalam perspektif teman-teman mungkin berbeda. Nah, padahal kalau kontekskan ke PUU nomor 70 itu adalah dalam konteks hak untuk mengikuti proses alih status pegawai KPK. Hak itu sudah diberikan semua. Dan kemudian ngikuti tes semua, tidak ada yang terbarier, tidak ada yang terhambat karena dua hal tersebut.